Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya Bu Ira ucapkan selamat atas keberhasilan kalian semua sehingga kalian bisa sampai di kelas 9. Bu Ira doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Untuk materi IPA di semester pertama ini anak-anak, untuk materi pertama adalah sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang pembelahan sel, menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki, menjelaskan tentang spermatogenesis, menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan, lalu menjelaskan tentang oogenesis. Sebelum kita lanjutkan, Bu Ira ingin bertanya dulu, apa itu reproduksi? Nah, reproduksi berasal dari dua kata yaitu re dan produksi. Re artinya kembali, produksi artinya menghasilkan. Jadi reproduksi artinya menghasilkan kembali. Apa yang dihasilkan kalau pada manusia? Nah, kalau pada manusia yang dihasilkan adalah anak. Nah, seperti kalian ini adalah salah satu contoh dari hasil proses reproduksi orang tua kalian. Reproduksi berawal dari proses pembelahan sel. Sel itu sendiri adalah struktur fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Pembelahan sel bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel terdiri dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, di mana sel induk akan melakukan replikasi DNA sehingga menghasilkan banyak sel yang nantinya akan berkembang menjadi jaringan, kemudian jadilah organ, kemudian dari beberapa organ terbentuklah sistem organ yang akhirnya dari beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Untuk organ reproduksi laki-laki terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi dan juga untuk tempat keluarnya urin atau air kencing dan sel sperma. Kemudian untuk skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis sehingga produksi sel sperma bisa berjalan dengan baik dan optimal. Untuk alat reproduksi laki-laki bagian dalam terdiri dari testis. Pada laki-laki anak-anak bisa kalian perhatikan di gambarnya itu ada satu pasang yaitu testis sebelah kiri dan sebelah kanan. Testis berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Kemudian ada epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma sementara. Kemudian ada vas deferens berfungsi untuk menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang akan memberikan nutrisi pada sel sperma. Kemudian ada kantung kemih untuk menyimpan air urin atau air kencing sebelum dikeluarkan melalui penis. Kemudian anak-anak ada vesicula seminalis, fungsinya untuk menghasilkan cairan pekat kuning untuk memberikan energi yang akan mempercepat pergerakan sel sperma menuju sel telur. Kemudian ada kelenjar Cooper berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat basa yang akan menetralisir asam yang berasal dari sisa-sisa urin. Kemudian ada uretra, anak-anak bisa kalian lihat di situ. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis yang berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Berikutnya anak-anak kita bahas mengenai spermatogenesis. Adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis. Tentunya hanya laki-laki yang mengalami spermatogenesis. Sel sperma itu sendiri bentuknya seperti kecambah atau kecebong ya anak-anak. Bisa kalian lihat di gambarnya itu. Sekali kalian bermimpi basah, nah maka kalian akan mengeluarkan jutaan sel sperma yang bentuknya seperti kecambah atau kecebong itu. Untuk lebih jelasnya kalian saksikan gambar yang sebelah kanan, di mana satu sel sperma terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Ekor itu sendiri fungsinya untuk mempercepat pergerakan dari sel sperma. Untuk organ reproduksi perempuan juga dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Untuk alat kelamin luar terdiri dari vulva, labium, dan saluran kelamin. Untuk alat kelamin bagian dalam terdiri dari vagina, uterus, tuba falopi atau oviduk, dan ovarium. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak kalian perhatikan gambar tersebut. Yang paling bawah di situ ada vagina, di mana vagina berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi dan juga jalan lahir, jalan keluarnya bayi.
Kemudian untuk uterus disebut juga dengan rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio menjadi janin. Ada endometrium, adalah dinding rahim yang akan menebal ketika terjadi kehamilan. Kemudian ada serviks anak-anak yang fungsinya untuk menghasilkan lendir yang akan mempercepat pergerakan sperma untuk menuju ke rahim. Kemudian ada ovarium anak-anak. Pada perempuan ada satu pasang, yaitu ovarium kiri dan ovarium kanan. Ovarium fungsinya untuk memproduksi sel telur. Kemudian ada oviduk, fungsinya untuk tempat menunggunya sel telur, menunggu kedatangan sel sperma. Di oviduk itu juga terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Oviduk itu sendiri anak-anak, nama lainnya adalah tuba Fallopi. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Jadi untuk oogenesis ini juga hanya terjadi pada perempuan, karena hanya perempuanlah yang memiliki ovarium. Untuk bentuk dari sel telur atau ovum bisa kalian lihat di situ anak-anak, mirip seperti telur ceplok. Nah, kalau kalian pernah makan atau bikin telur ceplok, nah itulah bentuk dari sel telur, mirip sekali dengan telur ceplok, ada bagian luar dan ada bagian tengahnya. Demikian anak-anak materi yang bisa Bu Ira sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.